Halo bro. Kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Baiklah, kali ini kita bakal membahas sebuah kisah dari sejarah epik yang penuh dengan intrik dan peperangan berdarah tentunya. Setelah kemarin kita sudah membahas kisah tentang bangsa Mongol dan juga gerakan invasi mereka yang begitu sangat besar, sekarang saya akan membawa kalian ke Eropa pada masa abad ke-15 di tengah perang 100 tahunan antara Inggris dan negara Prancis. Cerita ini akan mengangkat kisah dari Henry V, seorang pangeran pemabuk yang awalnya ogah-ogahan untuk jadi raja, tapi akhirnya menjadi salah satu pemimpin perang terbesar dalam sejarah Inggris. Dari istana yang penuh tipu daya hingga pertempuran Agincourt yang brutal, cerita ini akan menunjukkan bagaimana seorang anak raja yang ugal-ugalan berubah menjadi seorang pemimpin yang ditakuti di medan perang. Lantas, apakah Henry benar-benar pantas untuk menjadi seorang raja? Dan apakah kemenangan di Agincourt membuktikan kejeniusannya atau justru membawanya pada kehancuran? Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Jadi langsung saja, mari kita putar intronya. Where go you, my friend? Kisah ini dibuka pada abad ke-15 dan kita langsung diperkenalkan dengan seseorang kesatria hebat asal Inggris yang bernama Hotspur, yang dimana di saat itu dia berhasil memimpin sebuah kemenangan di peperangan antara Inggris dan Skotlandia. Namun, setelah pertempuran tersebut, Hotspur meminta rajanya yaitu Henry IV, Raja Inggris pada waktu itu, untuk membayar tebusan yang diminta kerajaan Wales untuk sepupunya yang ditawan oleh mereka. Namun sayang bahwa raja menolak permintaan Hotspur karena masih merasa tidak sepadan dengan jasa-jasa dan pengabdian yang Hotspur berikan. Sehingga jelaslah di sana Hotspur sudah kehilangan kesabarannya dan menghina sang raja. Dan di detik itulah cikal bakal di mana Hotspur menjelma menjadi pemberontak kerajaan. Sementara itu, di sebuah kota kecil di pinggiran istana, kita diperkenalkan dengan putra Raja Inggris yang bernama Hale. Hale adalah orang yang sangat tidak tertarik dengan politik maupun tahta, yang dimana membuat dia kabur dari istana dan menghabiskan hari-harinya bersama wanita dan minum-minum. Dan di sana, dia berteman akrab dengan seseorang yang bernama John Falstaff yang merupakan seorang veteran Inggris. Di suatu sore, Hale didatangi oleh utusan dari istana yang memberitahu bahwa raja atau ayahnya sedang sakit-sakitan dan meminta putranya itu untuk menemuinya. Awalnya, waktu itu Hale menolak undangan tersebut, tetapi John menyarankan Hale untuk menuruti panggilan ayahnya daripada menghadapi ayahnya yang sebagai raja itu, atau Hale ingin terus menjalani seluruh hidupnya dengan sebuah penyesalan. Well, I see Lollardy be at the root of this suggestion. Sehingga pada akhirnya Hale pun mau untuk pulang ke istana dan mendatangi panggilan ayahnya. Yang di sana sang ayah langsung saja memberitahu tentang keputusannya sesuai apa yang diinginkan oleh Hale, yaitu Hale tidak akan menjadi seorang pewaris tahta, kendatipun Hale adalah putra tertuanya, melainkan tata raja akan diberikan kepada adiknya yaitu Thomas. The newly treasonous Harry Percy. No disappointment. Hale awalnya sangat setuju dengan keputusan ayahnya tersebut, tetapi pada akhirnya kebenciannya terhadap ayahnya itu malah semakin bertambah ketika dia mendengar bahwa Thomas akan memimpin pasukan untuk melawan para pemberontak yang dipimpin oleh Hotspur di keesokan harinya. Karena Hale berpikir bahwa adiknya yaitu Thomas tidak harus terlibat dalam perseteruan yang diciptakan oleh ayah mereka. Di sana, Thomas harusnya senang dibela oleh kakaknya. Namun pada kenyataannya, dia malah mengabaikan kekhawatiran Hale di mana dia sudah sangat siap untuk perang tersebut.
Setelah pertemuan itu, di malam harinya, Hale tidak bisa bersenang-senang karena dia terus-menerus memikirkan nasib Thomas. Dia tahu tentang kapasitas adiknya dan dia yakin bahwa perang itu akan sangat membahayakan nyawanya. Sehingga dengan begitu, di keesokan harinya dia pergi menemui saudaranya di medan perang. Di sana sangat nampak bahwa Thomas tidak senang melihat kakaknya di sana. Tetapi hal itu tidak penting bagi Hale karena tujuan satu-satunya hanya untuk menyelamatkan nyawa adiknya, bukan untuk mencuri kejayaan atau apapun itu. Di sana, dia langsung memerintah utusan untuk mendatangi Hotspur dengan sebuah tantangan untuk bertarung 1 lawan 1 sebagai ganti atas peperangan tersebut, agar terhindar dari banyaknya korban yang akan berjatuhan dari pihak prajurit. Hotspur pun menerima tantangan tersebut, meskipun secara teknis itu bertentangan dengan keinginan ayahnya yang juga tergabung dalam pasukan pemberontak. Namun apa daya, Hotspur sudah memiliki keputusannya, yaitu berduel dengan Hale 1 lawan 1. Come for me! Baik Hale maupun Hotspur adalah petarung yang sangat terampil, yang dimana wajar duel mereka cukup seimbang. Dan setelah banyak berjuang, pada akhirnya Hale berhasil membunuh Hotspur dengan senjata belatinya. Kemenangan tersebut telah berhasil mencegah terjadinya pertempuran besar dan menyelamatkan banyak nyawa prajurit dari kedua belah pihak atas peperangan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tetapi, kembali lagi, pada kenyataannya Thomas tidak bersyukur, melainkan dia semakin marah kepada kakaknya karena seharusnya di pertempuran itu adalah sebuah panggung untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin dan sebagai Raja Henry V, Raja Inggris yang baru. Tapi dengan kedatangan Hale yang sangat tidak dia inginkan, dia merasa bahwa Hale telah mencuri semua kejayaannya. Hale memikul beban berat karena telah mempertaruhkan nyawanya demi adiknya. Tapi malah adiknya menganggap ia ingin merebut kekuasaan. Hale sangat stres dan kembali ke kehidupannya sebagai peminum. Lalu, beberapa hari kemudian, dia dikunjungi oleh Mahkamah Agung Kerajaan, yaitu William Gascoigne. Di sana, Gascoigne mengatakan bahwa Inggris membutuhkan seorang raja baru. Namun kenapa harus Hale? Kan pewaris raja diserahkan kepada Thomas. Dan disinilah Gascoigne menjelaskan bahwa Thomas telah tewas dalam sebuah pertempuran di Wallace. Ketika Hale waktu itu berhasil membunuh Hotspur untuk menggagalkan sebuah peperangan, Thomas mencari panggung peperangan lainnya di mana dia mendesak ke medan pertempuran di wilayah barat, yang pada akhirnya di sanalah dia bertemu dengan ajalnya. Raja Henry IV sudah sekarat, cikal bakal Raja Henry V telah mati. Jadi jalan satu-satunya, Hale harus kembali ke istana jika ia tidak ingin kerajaannya benar-benar dilanda kekacauan tanpa seorang pemimpin. Semua penjelasan tersebut membuat Hale semakin marah. Terlebih lagi, dia sangat murka atas kematian adiknya. Hale langsung mengunjungi ayahnya dan memanggilnya sebagai seorang monster. Di sana, di sakaratul mautnya, Henry IV menangis dan memohon agar Hale mau untuk menjadi Raja Inggris yang selanjutnya. Karena itulah yang sebenarnya Henry IV inginkan. Mengirim Thomas yang lemah ke medan pertempuran agar mati adalah salah satu cara agar Hale ke-trigger dan memposisikan dirinya ke situasi yang dimana dia tidak memiliki pilihan. Dan nyatanya hal itu berhasil. Dan pada akhirnya Henry IV pun meninggal, yang secara teknis menyerahkan Inggris di tangan Hale. So I offer you this. Sementara semua orang di istana bersiap untuk penobatan, sekelompok utusan pergi ke penginapan Hale yang ada di kota pinggiran itu untuk mengambil barang-barangnya. John yang tengah istirahat di sana diusir, sekaligus dia mendapatkan info bahwa Hale akan diangkat menjadi Raja Inggris.
Upacara penobatan pun berjalan lancar. Lalu di malam harinya, Hal yang sudah resmi menjadi Henry kelima itu mengadakan makan malam dan membuka berbagai kado-kado yang dikirim oleh raja-raja lain. Di sana, dia dikado sebuah piala emas yang pada akhirnya dia berikan kepada saudara perempuannya yang menjadi Raja Denmark, yaitu Philippa. Lalu selanjutnya, dia menerima mainan burung antik yang pada akhirnya dia berikan kepada sepupunya, yaitu Camberg. Magical bird. Let's hope it's magic. From the Dauphin, son of His Majesty. Lalu sampailah ke hadiah yang terakhir. Hadiah tersebut dari anak Raja Prancis, yaitu Louis Dauphin, yang mengirimnya sebuah bola pingpong tanpa catatan atau penjelasan apapun di kotak hadiahnya. Tanpa ambil pusing, Henry pun memutuskan untuk menyimpan bola itu. Sekarang kita panggil dia Henry ya, karena Hal ini sudah menjadi Raja Inggris. Keesokan harinya, Gascoigne mengatakan bahwa bisa jadi bola yang dikirim oleh Prancis itu bisa jadi sebuah penghinaan. Dan jelas, hal itu harus segera direspon oleh Henry dengan hal yang sama untuk mempertahankan martabat dari seorang raja. Namun, nampak di sana Henry tidak bereaksi terhadap provokasi tersebut. Dia ingin mencapai perdamaian melalui rekonsiliasi, dan dia lebih memprioritaskan permasalahan lokal yang ada di negaranya sendiri daripada memperparah perseteruan Inggris dengan Prancis. For his death. There was no reconciliation. His death will bring calm with it. Lalu, kemudian Henry menghabiskan waktu bersama Philippa sebelum dia balik ke negaranya. Di sana, Philippa menasehatinya untuk lebih berhati-hati karena orang-orang yang ada di istana di kerajaan manapun itu akan selalu memikirkan kepentingan mereka sendiri. Dan sebagai raja pasti akan sangat susah untuk menentukan siapa yang harusnya dapat benar-benar dipercaya. Said that the Salic meaning no rule. Di keesokan harinya, Uskup Agung Istana yaitu Canterbury mencoba memberitahu Henry tentang sejarah silsilah Raja Prancis jika Henry memerlukan data untuk mengklaim tahta mereka. Tetapi Henry benar-benar tidak peduli apapun yang diinginkan oleh pendahulunya, yaitu ayahnya sebagai Henry IV. Henry tidak berniat sama sekali menyerang Prancis, bahkan memperluas ekspansi mereka hingga ke Yerusalem, sebagaimana yang sudah menjadi impian ayahnya. Jelas, keputusan tersebut tidak diterima baik oleh para bangsawan yang ada di istana. Gifted oratory to your requirement of the position. Sehingga, setelah pertemuan tersebut, Gascoigne mendatangi Henry dan memujinya karena sudah sangat peduli dengan keberlangsungan rakyatnya. Tetapi, dia menginginkan bahwa Henry juga harus menunjukkan bahwa sebagai raja tidak melakukan hal apapun terhadap ejekan Prancis akan membuat Henry kesannya sangat pengecut. Raja mana yang rela dibilang pengecut? Where are you going? Have you? Yes, she will. Sementara itu, John, dia mulai menyadari betapa sulitnya hidup tanpa ditemani oleh sang pangeran. Terlebih lagi, si wanita pemilik bar itu tidak menerima kehadiran John dengan baik. Dan John dituntut untuk segera membayar seluruh tagihannya dan tagihan yang ditinggalkan oleh Hal yang sudah menjadi Henry kelima itu. Rasa-rasanya John sudah dicampakkan begitu saja bagaikan anjing tua. Dan dia juga sudah menjadi bahan tertawaan di lingkungannya. Beberapa hari kemudian, Henry mendapatkan laporan dari Gascoigne bahwa dia berhasil menangkap seorang pembunuh bayaran yang tengah mengincar Henry. Pembunuh itu meminta sebuah kebebasan dengan sebuah imbalan informasi yang akan dia bocorkan kepada Henry, yang dimana si pengirim pembunuh itu adalah Raja Prancis. Dan informasi tersebut dianggap oleh para bangsawan istana sebagai tantangan terbuka untuk perang. Namun, Henry di sana masih tidak percaya begitu saja, di mana dia mengirim surat langsung kepada Raja Prancis dan mengatakan bahwa mengirim pembunuh bayaran adalah tindak laku paling pengecut. Kalau Raja Prancis benar-benar ingin atau menginginkan sebuah peperangan, maka dia harus mengirim sebuah pasukan besarnya dan berperang dengan benar. Dan jelas, keputusan Henry lagi-lagi menjadi bahan perhatian bagi para bangsawan di istana. Act of war. Di suatu hari, Camberg dan juga Grey tiba-tiba didatangi oleh agen utusan dari Prancis yang menginginkan mereka untuk berkhianat dari raja mereka yang tidak memiliki kapasitas sebagai penguasa itu. Fenomena tersebut cukup besar bagi mereka berdua, sehingga di keesokan harinya mereka berdua mendiskusikan hal tersebut dengan Gascoigne
dan meminta saran. Karena jika diukur secara objektif dari segi manapun, memang benar bahwa Henry kelima mereka tidak lebih hanyalah anak kurak-kurakan yang tiba-tiba dapat mahkota di kepalanya. Dan terlebih lagi, tawaran dari Prancis itu jauh sangat menarik di benak mereka. Setelah mendapatkan laporan dari kedua bangsawan itu, Gascoigne kembali menemui Henry. Dia menunjukkan fenomena yang dialami oleh Cambridge dan juga Grey sebagai upaya pengkhianatan. Hal itu seolah mengartikan bahwa membiarkan masalah ini terus berlanjut akan menjadi semakin buruk. Dan dari pertingkaian inilah seharusnya menjadi kesempatan Henry untuk bisa menyatukan dan mendamaikan negeri ini selamanya. Ungkapan yang Gascoigne sampaikan cukup masuk akal dan membuat Henry tidak memiliki pilihan. Sehingga Henry pun setuju untuk memulai perang dengan Prancis. Menjadikan penyusup agen yang mengajak para bangsawan untuk berkhianat adalah sebuah tantangan terakhir yang dia toleransi. Dengan begitu, tekad untuk perang pun sudah bulat. Pertama-tama, dia akan mengeksekusi Cambridge dan juga Grey karena sudah ada upaya untuk melakukan pengkhianatan. Di sana, Henry begitu sangat kecewa dengan mereka berdua yang sudah dia anggap sebagai teman terdekat. Nyatanya, mereka mau bersekongkol dengan musuh. Lalu yang kedua, dia membutuhkan seseorang yang benar-benar dapat ia percaya dan dia andalkan. Sehingga dengan begitu, dia kembali ke kota pinggiran untuk mencari John. Namun jelas di sana John merasa kesal dengan Henry karena sudah mengabaikannya selama ini. Di sana Henry hanya bisa meminta maaf karena dengan kesibukannya yang sudah menjadi raja, dia tidak sempat menemui John. Ya, katakanlah itu memang benar. Sehingga di sanalah John menerima ajakan Henry, tapi dengan satu syarat. Henry harus membayar semua hutang dan biaya penginapannya selama ini dan juga membayar hutang yang ada di bar. This doleful wait. Beberapa waktu kemudian, Henry dan pasukannya pun berlayar menuju Prancis. Setelah sampai di daratan, mereka pun menemukan desa yang terbengkalai dan memutuskan untuk mendirikan camp mereka di sana. Dan segera membuat beberapa pelontar untuk menyerang Kastil Harfleur, yaitu pintu gerbang menuju istana utama Prancis. Henry ingin memenangkan kota pertama itu dengan cara pengepungan sehingga dia dapat menghindari pengorbanan banyak dari jumlah prajuritnya. Serangan tersebut sudah berjalan 1 minggu lamanya tanpa hasil apapun. Para petinggi militer di sana sudah merasa cemas. Bahkan Uskup Agung datang ke kamp perang dan bersikeras menyarankan Henry untuk melakukan serangan langsung. Tetapi Henry menolak hal itu, yang juga didukung oleh Gascoigne karena penting bagi mereka untuk membangun garnison di titik yang mereka tempati, di mana jalur pasokan mereka dari Inggris tetap terjaga. Dan untungnya, rencana tersebut berhasil dan Harfleur secara terbuka menyerah kepada pasukan Henry. Di sana, sang pemimpin kastil berlutut dan hanya meminta satu hal, di mana para wanita dan anak-anak bisa dibebaskan. Dan Henry pun setuju untuk memberikan kebebasan tersebut. Lalu di malam harinya, Henry dan pasukannya pun menerima sebuah kunjungan yang sangat mengejutkan, di mana Louis Dauphin, anak Raja Prancis itu mendatanginya. Di sana, Pangeran Louis menjelaskan secara terperinci apa yang akan dilakukannya kepada Henry jika dia tidak menyerah langsung pada malam itu. Louis, sebagai pemimpin utama dari pasukan Prancis, akan melumat seluruh pasukan Henry, memotong-motong mereka, dan arena pertempuran akan menjadi lautan darah dari para pasukan Inggris. Tidak hanya itu, Louis pun menghina Henry dengan kata-kata yang sangat-sangat nyelekit dan mempermalukan Henry secara terang-terangan, memberikan arti bahwa Henry telah melakukan keputusan yang sangat fatal karena telah menginjakan kaki di tanah Prancis dan mengorbankan bendera peperangan. Di sana Henry cukup kepancing amarahnya dan semakin tergugah hatinya, sehingga dia tidak menjawab perkataan Louis dengan jawaban yang panjang. Cukup dengan mengucapkan selamat malam dan Louis disuruh segera hengkang dari kampnya.
Setelah pertemuan yang sangat tegang itu, dia segera memerintah John untuk membariskan seluruh pasukan Inggris guna segera untuk bersiap. Dan perang besar yang akan mereka lakukan itu kelak dikenal dengan nama Pertempuran Agincourt. Pasukan Inggris setelah mereka melakukan perjalanan bermil-mil jauhnya, mereka pun mendirikan sebuah camp lagi. Dan di hari itu, para pelayan-pelayan bocah diperintah masuk ke hutan guna mengumpulkan kayu-kayu ranting. Dan tanpa disangka, di dalam hutan sana, tiba-tiba ada sekelompok yang memburu para bocah malang tersebut. Dan ternyata itu adalah ulah Louis, di mana dia sudah membunuh 2 dari bocah-bocah itu. Dan untuk satu bocah yang tersisa, dia dikembalikan ke camp sambil membawa 1 kepala temannya yang sudah dipotong oleh Louis sebagai sebuah pesan. Hal pilu itu jelas akan ditanggapi oleh Henry. Dia semakin murka dan memerintah John untuk membunuh seluruh tahanan Prancis mereka, yaitu para laki-laki dari Kastil Halford, dan mengirim potongan-potongan tubuh mereka untuk dipaku di tepi sungai-sungai yang ada di sepanjang jalan. Di sana, John menolak untuk patuh dengan Henry. Di sana Henry bahkan kemarahannya memuncak dan mengancam John yang sudah menolak perintah raja. Namun, di sana John tetap saja menolak dan mengingatkan bahwa Henry bukanlah orang yang keji dan haus akan darah semacam itu. Sekejap, perkataan itu pun membuat Henry kembali sadar. Di keesokan harinya, Henry dan seluruh pasukannya pun kembali berbaris lagi hingga mereka sampai di sebuah perbukitan di mana kejutan mengerikan pun menanti mereka. Pasukan Louis ternyata jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka. Sehingga dengan begitu, para petinggi militer pun menyarankan Henry untuk mundur. Tetapi siapa sangka, di sana John menyela. John memang sangat pasif dari semenjak dia diikut sertakan dalam peperangan ini. Kali ini, dia menunjukkan pengalamannya. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki sebuah rencana. Tanah medan perang dari kedua pasukan adalah cekungan banjir. John yakin malam itu akan turun hujan dan tanah medan tempur itu akan menjadi rawa berlumpur. Hal itu secara teknis sangat menguntungkan pasukan Inggris karena pasukan Prancis di garda depan mereka terdiri dari pasukan berkuda, yang berarti mereka akan mengenakan baju-baju zirah yang berat. John yakin kuda-kuda mereka akan terjebak di rawa lumpur tersebut, sehingga Henry dapat mengirimkan pasukan kecil sebagai umpan untuk memancing pasukan berkuda Prancis itu keluar. Dan begitu mereka terjebak, pasukan penuh Henry dapat melakukan serangan dengan menjepit dari kedua sisi dan bisa melakukan gerakan-gerakan yang cepat dengan catatan tanpa menggunakan baju zirah, yang pastinya membuat mereka lebih bergerak bebas di medan lumpur tersebut. Dan untuk pasukan pemanah Inggris akan menjadi backup yang signifikan untuk melindungi pasukan yang bertempur di depan dari serangan batalion-batalion susulan yang dilakukan oleh Prancis. Rencana yang matang tersebut dan medan berlumpur akan menjadi keuntungan yang luar biasa bagi Inggris. Para petinggi militer lainnya menganggap rencana tersebut sangatlah bodoh. Tetapi Henry mempercayai John dan memutuskan untuk memberinya kesempatan. Jika benar hujan turun di malam hari itu, maka secara fik pasukan Inggris akan menyerang di pagi harinya. Dan nyatanya tidak bisa dipungkiri bahwa prediksi John benar-benar terjadi. Hujan turun dengan deras di malam hari itu, sehingga ketika matahari sudah terbit, di sanalah pasukan Inggris bersiap untuk melaksanakan peperangan mereka. Namun, sebelum itu, Henry marah ketika tahu bahwa John akan memimpin pasukan umpan. Sehingga, dia pun memutuskan untuk mengunjungi markas Louis untuk melakukan penawaran seperti yang pernah ia lakukan ketika perang dengan Hotspur. Duel 1 lawan 1. Jelas, di sana Louis menolak tawaran tersebut dan ia terlalu percaya diri dengan pasukannya yang berjumlah lebih besar itu. Dan menyiratkan bahwa Henry takut kalah dalam pertempuran. Marah tetapi masih bertekad, Henry pun kembali ke pasukannya dan memberikan pidato kepada seluruh pasukannya untuk mendorong moral semangat juang mereka sebelum mereka bersembunyi ke dalam hutan. Sementara pasukan umpan yang dipimpin oleh John pun bersiap keluar untuk bertarung.
Charge! Louis di sana tidak sadar atas strategi yang dilakukan oleh Inggris. Dengan gampangnya, dia mengirim garda depannya yang diisi oleh pasukan berkuda itu. Archers. Namun sayangnya, pasukan berkuda itu harus menerima hujan panah dari Inggris. Seperti yang sudah diprediksi oleh John, pasukan Prancis pun berjatuhan di lumpur-lumpur. Kelompok John di sana melakukan kerusakan yang cukup untuk memperlambat pasukan Prancis. Dan ketika Louis mengirim sisa pasukannya, di sanalah Henry dan seluruh pasukan yang berada di dalam hutan tanpa baju zirah, mereka menyerbu dan menjepit pasukan Prancis. Semua spekulasi John menjadi kenyataan. Pasukan Inggris dengan mudah memperoleh keuntungan dalam pertempuran tersebut. Louis akhirnya menyadari bahwa pasukannya kalah dalam pertempuran tersebut, sehingga dia mendatangi Henry untuk berduel. Dan di sanalah duel akbar itu akan dimulai. Disaksikan oleh seluruh prajurit, siapakah yang menjadi pemenangnya. Dan inilah kekuatan Louis yang sebenarnya. Nah, itu dia. Sungguh sangat memalukan, sehingga Henry hanya membiarkan anak buahnya untuk segera menghabisi Louis. Seluruh pasukan Inggris kini benar-benar menghormati Henry sebagai raja sejati atas kemenangan yang gemilang tersebut. Tetapi Henry tidak memiliki waktu untuk melakukan perayaan. Yang ada, dia sangat berduka dan marah ketika dia menemukan jasad John di antara tumpukan para mayat. Lalu, dia memerintah anak buahnya untuk membunuh semua tawanan-tawanan yang mereka miliki. Lalu, beberapa hari setelah pertempuran di bukit itu, Henry dan pasukannya pun menuju ke istana Prancis. Di sana, si Raja Prancis yaitu Charles VI menyambut Henry dan langsung mengakui kekalahannya, di mana dia bersedia untuk memberikan mahkotanya kepada Raja Inggris. Di sana nampak kita diperlihatkan keanehan dari Charles VI ya. Itu wajar, karena memang dalam sejarahnya, Charles VI adalah seorang raja yang memiliki gangguan mental. Makanya kerajaannya itu lemah dan banyak yang beranggapan
bahwa dia tidak layak untuk menjadi seorang raja. Tapi itu adalah hal yang lain karena yang jelas Henry ditawari untuk menikahi putrinya yaitu Putri Catherine karena menyatukan kedua keluarga kerajaan akan membantu untuk menghindari perseteruan di masa mendatang. Dan Henry pun menerima hal itu. Mereka pun kembali ke Inggris, di mana semua rakyat Inggris dipenuhi rasa semangat atas kemenangan yang diraih oleh negara dan menantikan perayaan besar atas pernikahan raja mereka, yaitu Henry V. Di sana, Henry berbicara empat mata dengan Catherine sebelum menyambut masa di luar istana. Dan tanpa disangka bahwa Catherine berbicara dengan sangat tajam, yang dimana dia berkata bahwa dia tidak akan tunduk kepada Henry, dan Henry hanya akan mendapatkan rasa hormatnya sebagaimana istri menghormati suaminya dan menghormatinya sebagai seorang raja. Karena apa? Hal itu bukan tanpa alasan, karena Catherine masih belum menemukan alasan kenapa Henry menyerang Prancis. Kenapa? Di sana justru Henry heran. Bukankah Prancis yang mengorbankan bendera perang terlebih dahulu? Sehingga dia menceritakan semuanya kepada Catherine. Di sana, Catherine mengatakan bahwa keluarganya tidak pernah mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Henry, Raja Prancis. Meskipun dia gila, tapi dia sangat dicintai oleh rakyatnya dan tidak pernah suka dengan yang namanya peperangan. Catherine kenal betul siapa ayahnya. Lalu bagaimana dengan kakaknya yaitu Louis? Catherine mengatakan bahwa Louis adalah orang yang sangat pengecut dan tidak bisa apa-apa. Tidak mungkin dia melakukan peperangan semacam itu. Di sana, Henry sekejap ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Philippa waktu itu. Jangan gampang percaya dengan orang-orang di istana, karena mereka selalu berdiri dengan kepentingan mereka masing-masing. Sehingga dengan begitu, Henry pun langsung pergi untuk menemui Gascoigne untuk menanyakan bagaimana dia bisa menangkap si pembunuh bayaran waktu itu. Di sana, cerita dan kronologi yang diungkapkan oleh Gascoigne tidak jelas dan terus saling bertentangan. Intinya sudah kelihatan lah ya bohongnya gimana. Dan di sana, Henry mulai mempertanyakan seberapa besar wilayah tanah dan juga kekayaan yang Gascoigne peroleh setelah mengalahkan Prancis. Di sana Gascoigne semakin terpojok dan pada akhirnya dia mengakui bahwa itu semua adalah rencananya. Dia mengarang tindakan agresi dari Prancis, tapi dia dengan lantang pula mengatakan bahwa dia tidak menyesalinya. Karena inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Henry, pengakuan, kekuasaan, dan juga perdamaian sejati yang hanya dapat ditempa melalui jalur kemenangan. Dan kini, kerajaan-kerajaan akhirnya bersatu juga kan? Di sana, Gascoigne berlutut untuk memohon pengertian dan kebesaran hati rajanya. Tetapi, Henry sudah benar-benar muak dengan manusia tua yang ada di depannya itu. Sehingga, Henry menyelesaikannya dengan sangat cepat. Gascoigne adalah racun sesungguhnya yang bersemayam di dalam istana. Lalu, setelah itu, Henry pun kembali menemui calon istrinya. Di sana Henry memberikan isyarat tentang adanya penyesalan setelah apa yang sudah dia lakukan. Dan untuk kedepannya, semoga ikatan mereka benar-benar bisa menjadi sebuah kedamaian yang sejati. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, itu dia perjalanan dari Henry V yang akhirnya dia sampai di puncaknya. Dari seorang pangeran yang cuma dianggap pembuat onar, nyatanya dia berubah jadi pemimpin yang berhasil membawa kemenangan besar bagi Inggris. Kedatipun pertempuran Agincourt ini telah mencatatkan namanya dalam sejarah, tapi harga yang harus dibayarkan juga tidak murah. Dan jika kita melihat dari sisi lain, apakah kemenangan ini benar-benar miliknya? Ketika Henry baru sadar kalau selama ini dia hanya dimanipulasi oleh orang-orang kepercayaannya sendiri, perang yang dia menangkan ternyata didasarkan pada kebohongan. Dan disinilah kisah ini memberikan catatannya bahwa seorang raja harus selalu waspada bahkan kepada orang-orang yang paling dipercayainya. Jadi, menurut kalian, apakah Henry V adalah raja yang hebat atau hanya boneka dalam permainan politik? Jadi kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Baiklah, sekian dari saya Geno mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.